Nah, kemudian kita lihat di sekitar kita ini sekarang ini ya ada anak-anak yang remaja usia terutama remaja muda terutama itu cepat sekali Mas Daniel emosi. Cepat Mm-mm. sekali dia kalau pengen sesuatu kemudian dia nggak dapet, dia cepat sekali marah dan marahnya luar biasa. Artinya melewati batas kewajaran. Jadi apakah ketika seseorang anak melanggar norma yang disepakati oleh lingkungannya, yang kita Hmm. bisa tunjuk-tunjuk adalah orang tuanya? Iya, betul, Mas Dani, betul. Kayak sekarang ini kan yang kita khawatirkan nih, Mas Dani, Hmm, yang hmm, dibicarakan di ahli perilaku itu dengan zamannya gadget ini banyak orang tua yang terlena ya, Mas Dani. hmm, Paling enggak yang sekarang anaknya remaja lah ya, hmm, terlena gini, karena anak ini megang media sosial misalnya gitu atau hmm. game misalnya kita lagi ketika pegang gadget, kan dia diem, Mas Dani. Nah, Ya. terus karena dia diam itu kan dianggap dia nggak perlu diasuh, nggak perlu dididik, nggak perlu dibimbing karena dia sudah diam, kan gitu Mas Amin. Sehingga kemudian orang tua lupa bahwa mereka harus ngajarin anak tentang norma. Itu mesti diajarin, Ya, maksudnya yang nama ya, yang benar bagaimana, ya. yang nggak benar bagaimana. Juga ngajarin anak ini untuk mengendalikan emosi kan misalnya. Nah, padahal itu nggak muncul karena anaknya kan diem aja. Jadi anaknya kan nggak nakal. Oke. Kenapa mesti disampaikan sesuatu yang kira-kira berbau aturan, berbau Mm-mm. apa ya gitu kan ya? Wong Mhm. anaknya nggak Ya, apa-apa. Nah, ya, itu ya. kelalaian gitu kan. Nah, kemudian kita lihat di sekitar kita ini sekarang ini ya ada anak-anak yang remaja usia terutama remaja muda terutama itu cepat sekali Mas Dani emosi. Cepat Mm-mm. sekali dia kalau pengen sesuatu kemudian dia nggak dapet, dia cepat sekali marah dan marahnya luar biasa. Artinya melewati batas kewajaran. Mhm. Sampai bahkan mungkin mengganggu orang lain, Mhm. gitu kan? Atau menyebabkan orang lain sampai luka kasarnya gitu. Baik luka beneran, misalnya luka fisik atau luka batin karena misalnya ngomongnya yang nggak Ya, enak, ya, misalnya gitu kan ya. Nah ya. itu. Nah ini yang saya sorot gitu ya dan nggak cuma saya sama teman-teman lihat ini ada yang salah sama cara orang tua membesarkan sekarang. Nggak heran marah sedikit, kemudian perilaku emosi untuk melampiaskannya bisa luar biasa sampai keluar dari aturan gitu loh Mas Daniel. Oke, oke. Terkait dengan kesalahan dan juga pelanggaran gitu, saya melihatnya di dua hal yang berbeda gitu. Ketika si Oke, anak ini belum mengetahui peraturan yang berlaku, means itu adalah salah orang tuanya karena oke, dia belum tahu dan yang dibutuhkan adalah menaikkan kompetensi si anak nih. Tapi ketika betul. si anak sudah tahu dan dia melanggar, berarti yang salah anaknya karena dia sudah tahu dan melanggar gitu. Saya tidak melihat Oh, bahwa semuanya dua-duanya akan berpusat kepada si orang tuanya yang disalahkan ketika pelanggaran terjadi gitu. Menurut Bu Astrid oke. melihatnya bagaimana? Saya ngerti apa yang Mas Daniel maksud. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu, memang ada anak-anak yang dengan sengaja melanggar aturan Ya. orang tua Mm-mm. karena misalnya lebih mementingkan temannya, kan gitu ya Mas Daniel ya. Bahkan saya nemu kasus anak yang nyuri uang ibunya untuk memberikan temannya jajan, misalnya gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Dia sudah tahu kalau mencuri itu salah. Yes, yes. Tetapi dorongan untuk diterima oleh temannya itu lebih besar daripada rasa takut bahwa nanti dimarahin mama karena nyuri uang. Kan misalnya begitu ya. Nah, kita di sini bisa lihat orang tua aturannya dilanggar. Jadi pada si anak ini ada perilaku nakal, perilaku ngambil risiko yang dia sengaja lakukan, Ya, gitu kan? ya. Nah, jadi terus Mas Dani bilang kalau yang gini anaknya salah. Mhm. Ya, Mhm. saya sepakat. Nah, tetapi begini Mas Daniel, kenapa anak itu sampai berani ambil uang dan lebih ngikutin keinginannya untuk menyenangkan temannya? Itu yang bagi saya poin bahwa kita kurang ngajarin anak ini kendali, gitu kan? Kita kurang Oh. ngajarin, nah itu kita kurang ngajarin kontrol, kan gitu ya? Mhm. Sampai seorang anak itu berani buka dompet ibunya, Mhm. lalu nyuri uang di dalamnya, itu kan perilaku spesifik yang tidak semua anak bisa ya Mas Daniel ya. Mhm. Betul. Ya kan, dan itu kalau sampai berani begitu berarti kan nggak ada kendalinya di diri anak Mhm. ini. Mhm. Dia kalaupun dia tahu bahwa itu salah, ibunya nggak dia takutin, dia lebih Mhm. takut kalau temennya nggak terima kan gitu. Mhm. Nah berarti kan kasarnya dorongan untuk nafsunya dia lebih gede daripada dorongan moralnya kan gitu ya Mbak Mas Betul, Dani betul. kira-kira ya. Nah terus kalau kita misalnya saya nggak tahu Mas Dani tapi anggaplah kita orang-orang normal pada zaman kita kecil ya Mhm. Mas, Mhm. usia-usia awal-awal remaja. Apakah kita akan buka dompet ibu kita dan nyuri uangnya?
Nggak mungkin kan? Bisa Rasanya nggak tahu kan? berselang gitu, Bu. Nah, kita berdua kan nggak mungkin. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Kenapa anak sekarang bisa? Misalnya gitu kan Mas Daniel. Ya, Nah, ya. karena jadi artinya benar bahwa pada kasus ini anaknya juga salah. Mhm. Tapi kok dia sampai berani ngambil resiko yang dia tahu salah gitu kan untuk mengikuti keinginannya. Berarti cara ngajarinnya gitu kan atau nilai yang diajarkannya kurang cukup kuat untuk bikin dia punya kendali kan gitu Mas Daniel.